Shalom, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam jumpa kembali di siaran Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang pada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan saja kita ada pada hari yang baru ini, dan kita akan sama-sama sebelum melanjutkan aktivitas kita akan mendengarkan, kita datang pada Tuhan dalam doa dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang masih Engkau anugerahkan pada kami, dan kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan boleh beri untuk kami. Tuhan, sebentar kami akan mendasari hari-hari kami dengan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat menjadikan tuntunan bagi kami hari lepas hari dan menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami. Amin. Renungan firman pada hari ini akan disampaikan oleh Saudari Kesia Gracelia STH dengan tema Setia dalam Perkara Kecil. Ayat bacaan diambil dari Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Dan kita akan fokus pada ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 16 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Setia dalam perkara yang kecil. Nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dikisahkan ada sebuah penelitian yang sangat menarik di taman kanak-kanak. Di sebuah kelas taman kanak-kanak, ada seorang guru berkata, "Anak-anak, ibu menaruh kue dan permen di atas meja ini ya. Ibu ada keperluan sebentar di kantor. Nanti kalau ibu sudah kembali, ibu akan bagikan semua makanan ini untuk kalian." Ibu guru pun pergi meninggalkan anak-anak di kelas untuk sementara waktu. Tanpa sepengetahuan anak-anak, para peneliti kemudian memasang monitor CCTV yang dipakai untuk melihat apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh anak-anak di dalam kelas. Begitu sang guru keluar, beberapa anak segera mengambil kue dan permen itu. Namun sebagian anak lainnya ragu, tetapi ketika melihat teman-teman yang lain mengambil, mereka pun ikut mengambil. Hanya sedikit anak yang taat dan tetap duduk di tempat masing-masing. Dengan cermat, para peneliti kemudian mencatat perilaku setiap anak. Sebagian anak setia terhadap perintah gurunya, taat kepada perintah gurunya, tidak mengambil kue dan permen. Sebagian yang lain tidak setia, tidak taat terhadap perintah gurunya, mereka mengambil kue dan permen yang ada di atas meja. Bapak Ibu Saudara sekalian, 30 tahun kemudian, para peneliti tersebut mengadakan penelitian ulang kepada anak-anak itu. Ternyata anak-anak yang dulu setia terhadap perintah gurunya, taat, kini menjadi orang-orang yang berhasil. Berhasil di dalam pekerjaan, karir, rumah tangga. Sedangkan anak-anak yang tidak taat, mereka kemudian sekarang menjadi orang-orang yang gagal. Baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam karir yang mereka bangun. Semua usaha yang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata untuk setia terhadap suatu perintah, untuk taat, itu diperlukan latihan. Sejak muda, harus dimulai dari hal-hal yang kecil.
Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar untuk taat dan setia kepada tugas dan panggilan kita. Sehingga Tuhan pun juga nanti akan memakai kita menjadi saksi-saksinya, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Seperti di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Biarlah di dalam Pekan Anak 2022 ini, kita kembali bertekad untuk melatih anak-anak kita untuk setia pada perkara-perkara kecil, agar ketika mereka telah besar, apapun yang dipercayakan, mereka juga boleh dapat tetap setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, setia dalam perkara kecil harus dilatih sedini mungkin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang pada pagi hari ini kami dengar. Kami kembali diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia terhadap setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik itu mungkin hal-hal yang tampak kecil sampai dengan hal-hal yang tampak besar. Tuhan, jangan biarkan kami untuk fokus pada apa yang Tuhan berikan, entah itu besar, entah itu kecil. Namun biarlah kami kembali diingatkan dan diajarkan untuk melakukan segala sesuatunya itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan. Kami mau mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan kepada kami dengan taat dan setia. Tuhan, terkadang kami bisa gagal di dalam melakukan hal ini. Namun biarlah kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam hati setiap kami, mengingatkan kami agar dalam kehidupan ini kami mau terus bertanggung jawab untuk setiap apapun yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa yang baik, dan pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kehidupan kami. Kami akan mengerjakan pekerjaan, kami akan berjumpa dengan orang-orang banyak. Kiranya Tuhan tolong kehadiran kami sungguh dapat menjadi berkat. Biarlah sukacita serta damai-Mu boleh mengalir di dalam hati setiap kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan dengan hidup memperkenankan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dipujilah nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk setia bahkan terhadap perkara yang tampak kecil. God bless you.